kenalin. Saya Rasya. Saya Revania. Saya Raisya. Saya Nura. Saya Tatri. Saya Nehemia Indra Putra. Jadi kita lagi di Hutan Taman Raya IR Haji Juanda. Gua Belanda ini didirikan pada tahun 1912 oleh kolonial Belanda. Awal mulanya gua ini merupakan sebuah terowongan yang digunakan untuk menyadap aliran air sungai Cikapundung yang digunakan oleh PLTA Bengkok. Terowongan yang kini disebut Gua Belanda ini sendiri berdiri sepanjang 144 meter dengan lebar 1,8 meter. Beberapa tahun kemudian, fungsi gua beralih. Tinggi gua dibuat sekitar 3 meter dan dibuat cabang sebanyak belasan lorong. Selain sebagai tempat tahanan pribumi, tentara Belanda diduga menjadikan gua itu sebagai tempat penyimpanan mesiu. Ketika tentara Jepang menjajah Indonesia, pasukan Belanda sempat menggunakan gua ini sebagai pusat telekomunikasi militer Hindia Belanda. Saat ini, masih terlihat jejak rel kecil di tanah terowongan yang lurus menghubungkan dua akses masuk pengunjung. Setelah terlepas dari penjajahan kolonial Belanda, di lokasi yang sama didirikan sebuah gua oleh militer Jepang pada tahun 1942. Jarak gua yang disebut Gua Jepang ini kurang lebih 600 meter dari pintu gerbang Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda melalui gerbang Dago Pakar. Gua ini dibangun oleh para pekerja Romusa atau rakyat Indonesia yang dipaksa untuk bekerja pada Jepang. Gua ini digunakan sebagai barak militer, tempat penyimpanan amunisi, logistik, tempat perlindungan, dan komunikasi radio pada masa perang. Gua Jepang terbilang cukup kecil dibandingkan dengan Gua Belanda. Panjang lorong Gua Jepang hanya sekitar 70 meter. Gua ini memiliki 4 buah pintu masuk serta 2 buah lubang ventilasi. Gua Jepang memiliki struktur dinding yang masih berupa bebatuan. Saat kita masuk ke Gua Jepang, kita akan merasakan suasana yang sedikit dingin dan lembab. Gua ini tidak dilengkapi dengan penerangan dari listrik. Oleh sebab itu, Gua Jepang ini cukup gelap. Harga tiket masuk sebelum adanya pandemi COVID-19 Rp10.000 dan harga tiket masuk setelah adanya pandemi berubah menjadi Rp15.000. Kenaikan tiket tersebut terjadi karena salah satu upaya mendapatkan tambahan dana dalam meningkatkan fasilitas yang ada di kawasan tersebut. Selain merubah harga tiket, pendapatan pemandu pengunjung Gua Belanda dan Gua Jepang juga berubah. Hari-hari biasa, pemasukan yang didapat berkisar antara Rp30 hingga Rp50.000. Jika weekend atau Sabtu dan Minggu kadang-kadang mendapat pemasukan yang lebih dari Rp50.000. Jika kita ingin masuk ke dalam gua, sebaiknya membawa senter atau kita juga bisa menyewa senter pada warga yang menawarkan senter di depan pintu gua. Harga sewa senter berada di harga Rp3.000 sampai Rp5.000. Selain itu, mereka juga menawarkan pemandu. Kita bisa ditemani masuk ke dalam gua dan tentunya dapat cerita menarik tentang Gua Belanda dan Gua Jepang. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.